hasil dengan judul Determinan Profitabilitas dan Implikasinya terhadap Nilai Perusahaan, Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Sebenarnya hasil ini berdasarkan ujian proposal pada tanggal 18 Desember 2019. Promotor kami adalah Bapak Dr. Lukman Hakim SEMM. Co-promotor Ibu Dr. Hajah Nuzulul Hidayati SE AKMM. Bapak Ibu penguji yang kami hormati, untuk menghemat waktu kami akan mulai presentasi ini. Latar belakang masalah: masih terdapat konflik yang disebabkan adanya perbedaan kepentingan manajer dan pemegang saham. Perusahaan manufaktur perlu meningkatkan nilai perusahaan dan meningkatkan investasi secara terus-menerus. Persaingan dunia yang keras serta kondisi perekonomian saat ini sering memaksa perusahaan untuk menyampaikan laba yang maksimal. Tujuan utama perusahaan adalah membuat nilai perusahaan semakin maksimal. GCG, setiap perusahaan harus lebih ditingkatkan agar nilai perusahaan semakin meningkat. Rumusan masalah: apakah kepemilikan saham institusi secara parsial berpengaruh terhadap ROA? Apakah kepemilikan saham manajerial secara parsial berpengaruh terhadap ROA? Apakah efektivitas komite audit secara parsial berpengaruh terhadap ROA? Apakah corporate social responsibility secara parsial berpengaruh terhadap ROA? Apakah ukuran perusahaan secara manajerial secara parsial berpengaruh terhadap ROA? Apakah debt to equity ratio secara parsial berpengaruh terhadap ROA? Apakah kepemilikan saham institusi, kepemilikan saham manajerial, efektivitas komite audit, corporate social responsibility, ukuran perusahaan, debt to equity ratio berpengaruh secara bersama-sama terhadap ROA? Apakah kepemilikan saham institusi secara parsial berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Apakah kepemilikan saham manajerial secara parsial berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Apakah efektivitas komite audit secara parsial berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Apakah corporate social responsibility secara parsial berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Apakah corporate social responsibility secara parsial berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Apakah ukuran perusahaan secara parsial berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Apakah debt to equity ratio secara parsial berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Apakah kepemilikan saham institusi, kepemilikan saham manajerial, efektivitas komite audit, corporate social responsibility, ukuran perusahaan, debt to equity ratio, dan return on asset berpengaruh secara bersama-sama terhadap perusahaan, nilai perusahaan? Tujuan penelitian: untuk menganalisis dan mendeteksi pengaruh secara parsial kepemilikan saham institusi terhadap ROA. Untuk menganalisis dan mendeteksi pengaruh secara parsial kepemilikan saham manajerial terhadap ROA. Untuk menganalisis dan mendeteksi secara parsial pengaruh efektivitas komite audit terhadap ROA. Untuk menganalisis dan mendeteksi pengaruh secara parsial CSR terhadap ROA. Untuk menganalisis dan mendeteksi pengaruh secara parsial ukuran perusahaan terhadap ROA. Untuk menganalisis dan mendeteksi pengaruh secara parsial debt to equity ratio terhadap ROA. Untuk menganalisis dan mendeteksi pengaruh secara bersama-sama kepemilikan saham institusi, kepemilikan saham manajerial, efektivitas komite audit, corporate social responsibility, ukuran perusahaan, debt to equity ratio terhadap ROA. Untuk menganalisis mendeteksi pengaruh secara parsial kepemilikan saham institusi terhadap nilai perusahaan. Untuk menganalisis dan mendeteksi pengaruh secara parsial kepemilikan saham manajerial terhadap nilai perusahaan. Untuk menganalisis dan mendeteksi secara parsial pengaruh secara efektivitas komite audit terhadap nilai perusahaan. Untuk menganalisis dan mendeteksi pengaruh secara parsial corporate social responsibility terhadap nilai perusahaan. Untuk menganalisis dan mendeteksi pengaruh secara parsial ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Untuk menganalisis dan mendeteksi secara parsial pengaruh secara parsial debt to equity ratio terhadap nilai perusahaan. Manfaat penelitian: penelitian ini diharapkan mampu memberikan bukti yang signifikan dalam pengembangan teori yang terkait dengan agency teori dan signaling teori. Manfaat penelitian secara praktis diharapkan memiliki kegunaan bagi para pemangku kepentingan perusahaan dan praktisi perusahaan untuk memberikan perhatian terhadap variabel yang membawa dampak positif
untuk meningkatkan investasi bagi manajemen untuk mengevaluasi kinerja profitabilitas perusahaan, untuk memaksimumkan kekayaan pemegang saham, kemudian untuk menciptakan pedoman perusahaan untuk pengambilan keputusan keuangan yang optimal. Teori yang digunakan adalah agency theory, signaling theory, positive accounting, teori informasi asimetri, dan seterusnya. Kerangka pemikiran. Variabel yang digunakan adalah kepemilikan saham institusi, kepemilikan saham manajerial, efektivitas komite audit, corporate social responsibility, ukuran perusahaan, debt to equity ratio sebagai variabel X, return on asset sebagai variabel Y, Tobinski sebagai variabel Z. Pada model pertama, penelitian akan mengestimasi dan menganalisis bagaimana pengaruh CSR, kemudian kepemilikan saham institusi, kepemilikan saham manajerial, efektivitas komite audit, ukuran perusahaan, debt to equity ratio, baik secara parsial maupun secara bersama-sama terhadap profitabilitas. Model yang kedua akan mengestimasi dan menganalisis bagaimana pengaruh corporate governance dengan proxy, struktur kepemilikan saham institusi, kepemilikan saham manajerial, efektivitas komite audit, corporate social responsibility, ukuran perusahaan, debt to equity ratio, dan profitabilitas baik secara parsial maupun secara bersama-sama terhadap nilai perusahaan. Penelitian. H1, kepemilikan saham institusi secara parsial berpengaruh terhadap ROA. H2, kepemilikan saham manajerial secara parsial berpengaruh terhadap ROA. H3, efektivitas komite audit secara parsial berpengaruh terhadap ROA. H4, corporate social responsibility secara parsial berpengaruh terhadap ROA. H5, nilai perusahaan secara parsial berpengaruh terhadap ROA. H6, debt to equity ratio secara parsial berpengaruh terhadap ROA. H7, KSI, KSM, EK, CSR, SAIS, DER secara bersama-sama berpengaruh terhadap ROA. H8, kepemilikan saham institusi secara parsial berpengaruh terhadap nilai perusahaan. H9, kepemilikan saham manajerial secara parsial berpengaruh terhadap nilai perusahaan. H10, efektivitas komite audit secara parsial berpengaruh terhadap nilai perusahaan. H11, corporate social responsibility secara parsial berpengaruh terhadap ROA. H12, ukuran perusahaan secara parsial berpengaruh terhadap nilai perusahaan. H13, debt to equity ratio secara parsial berpengaruh terhadap nilai perusahaan. H14, return on asset secara parsial berpengaruh terhadap nilai perusahaan. H15, KSI, KSM, EK, CSR, SAIS, DER, ROA secara bersama-sama berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dan asosiatif regresi panel untuk menguji hubungan antar variabel. Operasional variabelnya KSI, saham yang dimiliki instansi dibagi dengan jumlah saham yang beredar. KSM, saham yang dimiliki manajerial dibagi dengan jumlah saham yang beredar. EK, skor maksimal 14. CSR, pengungkapan 78. SAIS adalah log total asset. DER, total liability dibagi dengan total equity. ROA, EBIT dibagi dengan total asset. Tobinski, MEV ditambah debt dibagi dengan total asset. Populasi sampel. Keseluruhan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013 dan 2013 sampai 2017 dengan kriteria selalu terdaftar di BEI secara konsisten tahun 2013 sampai 17, selalu menerbitkan annual report tahun 2013 sampai 17, selalu laba pada tahun 2013 sampai 17. Nama perusahaan ada 25, PT Trias Santoso, Duta Pertiwi, Arwana, Indal Aluminium Industri, Indusmen Tunggal Prakasa, Surya Totos, Leon Mes Prima, Leon Metal Works, Semen Batu Raja, Semen Indonesia, MERS, Daya Varia Laboratories, Holcim Indonesia, Eka Dharma Internasional, Java Compete, Indah Kiat, Tempo Scan, Gajah Tunggal, Skarlaut, Malindo Fitmil, Caron Pokhan Indonesia, Sepatu Bata, Asahi Mas, Kampion Pasifik Indonesia, Pabrik Kertas Ciwi Kimia.
Uji yang digunakan antara lain uji asumsi klasik, uji normalitas data, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi. Hipotesis menguji dua pengaruh, uji koefisien korelasi, analisis regresi linear berganda, uji T, uji F, koefisien determinasi. Hasil penelitian dan pembahasan. H1, KSI mempengaruhi ROA. Secara parsial menunjukkan bahwa pengaruh kepemilikan saham manajerial terhadap return on asset. Hal ini ditunjukkan dari hasil uji T diperoleh nilai T hitung sebesar 0,744533 dengan probabilitas sebesar 0,4584 kurang dari 0,05. Dari hasil penelitian persamaan regresi di atas terlihat bahwa koefisien regresi untuk variabel kepemilikan saham manajerial bernilai positif sebesar 0,483019. Artinya kepemilikan saham manajerial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ROA pada perusahaan sektor manufaktur terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dari persamaan regresi 1, penelitian ini didukung oleh penelitian Ahmed H. Atiyah, Javid, Pakistan Institute of Development. Penelitian dilakukan di Islamabad mengatakan bahwa kepemilikan saham manajerial tidak berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. H2 KSM berpengaruh terhadap ROA. Hal ini ditunjukkan dari hasil uji T diperoleh nilai T hitung sebesar 0,744533 dengan probabilitas sebesar 0,4584 kurang dari 0,05. Dari hasil penelitian persamaan regresi di atas terlihat bahwa koefisien regresi untuk variabel kepemilikan saham manajerial bernilai positif sebesar 0,483019. Artinya kepemilikan saham manajerial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap return on asset pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. H3, EK mempengaruhi ROA. Hasil uji regresi secara parsial menunjukkan ada pengaruh efektivitas komite audit terhadap return on asset. Hal ini ditunjukkan dari hasil uji T diperoleh nilai T hitung sebesar 2,302505 dengan probabilitas sebesar 0,0235 kurang dari 0,05. Dari hasil penelitian persamaan regresi di atas terlihat bahwa koefisien regresi untuk variabel efektivitas komite audit bernilai positif sebesar 0,584876. Artinya, efektivitas komite audit secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap return on asset. H4, CSR mempengaruhi ROA. Hal ini ditunjukkan dari hasil uji T diperoleh nilai T hitung sebesar min 1,155372 dengan probabilitas sebesar 0,2509 kurang dari 0,05. Dari hasil penelitian persamaan regresi di atas terlihat bahwa koefisien regresi untuk variabel corporate social responsibility bernilai negatif sebesar min 0,392132. Artinya, corporate social responsibility secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap return on asset. H5, size mempengaruhi ROA. Hal ini ditunjukkan dari hasil uji T diperoleh nilai T hitung sebesar min 0,553819 dengan probabilitas sebesar 0,5810 lebih besar dari 0,05. Dari hasil penelitian persamaan regresi di atas terlihat bahwa koefisien regresi untuk variabel ukuran perusahaan bernilai negatif sebesar min 0,029634. Artinya ukuran perusahaan size secara parsial berpengaruh secara negatif dan tidak signifikan terhadap ROA. H6, DER mempengaruhi ROA. Hal ini ditunjukkan dari hasil uji T diperoleh nilai T hitung sebesar min 1,348591 dengan probabilitas sebesar 0,1807 kurang dari 0,05. Dari hasil penelitian persamaan regresi di atas terlihat bahwa koefisien regresi untuk variabel
debt to equity ratio bernilai negatif sebesar 0,055409, artinya debt to equity ratio secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. H7, KSI, KSM, EK, CSR, SAIS, DER secara bersama-sama mempengaruhi ROA. Dengan melakukan uji F dengan alfa sama dengan 5% dan derajat kebebasan DF 125-7 berpengaruh signifikan dengan nilai sebesar 3,766284, probability statistik 0,00 kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa model persamaan regresi dapat diestimasi dengan data panel dengan menggunakan metode fixed effects model. Uji goodness of fit. Untuk menguji goodness of fit diukur dengan koefisien determinasi yang menunjukkan kontribusi masing-masing variabel: kepemilikan saham institusi, kepemilikan saham manajerial, efektivitas komite audit, corporate social responsibility, ukuran perusahaan, menerangkan hubungan dengan variabel debt to equity ratio sebesar 5,45869% dan sisanya 45,4131% diterangkan oleh variabel lain yang tidak masuk dalam persamaan model ini. Pengaruh secara individu perusahaan. Dari persamaan tersebut, ada beberapa perusahaan yang paling terpengaruh secara positif terbesar adalah perusahaan Lion Mas Prima. Artinya, perusahaan ini sangat sensitif terhadap perubahan rasio return on asset dibandingkan perusahaan lainnya. Sedangkan perusahaan yang paling berpengaruh secara positif terkecil adalah perusahaan Malindo Feedmill. Artinya, perusahaan ini tidak sensitif secara positif terhadap perubahan return on asset dibandingkan perusahaan lainnya. Sedangkan perusahaan yang paling berpengaruh secara negatif terbesar adalah Sekar Laut. Artinya, perusahaan ini sangat sensitif secara negatif terhadap perubahan return on asset dibandingkan perusahaan lainnya. Sedangkan perusahaan yang paling berpengaruh secara negatif terkecil adalah Lion Metal Works. Artinya, perusahaan ini tidak sensitif secara negatif terhadap return on asset. H8, KSI mempengaruhi Tobinski. Hal ini ditunjukkan dengan nilai T hitung sebesar min 0,727161 dengan probabilitas sebesar 0,4690 lebih besar dari 0,05. Dari hasil penelitian persamaan regresi, 1 diperoleh nilai koefisien regresi untuk variabel kepemilikan saham institusi bernilai negatif min 1,307973. Artinya, secara parsial, kepemilikan saham institusi berpengaruh secara negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. H9, KSM berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal ini ditunjukkan dari uji T diperoleh nilai T hitung sebesar 0,20127 dengan probabilitas sebesar 0,8403 lebih besar dari 0,05. Dari hasil penelitian persamaan regresi di atas terlihat bahwa koefisien regresi untuk variabel kepemilikan saham manajerial bernilai positif sebesar 0,297324. Artinya, kepemilikan saham manajerial secara parsial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. H10, EK mempengaruhi nilai perusahaan. Nilai perusahaan ditunjukkan dari hasil uji T diperoleh nilai T hitung sebesar 0,438129 dengan probabilitas sebesar 0,6623 lebih besar dari 0,05. Dari hasil penelitian probabilitas persamaan regresi di atas terlihat bahwa koefisien regresi untuk variabel efektivitas komite audit bernilai positif sebesar 0,288574. Artinya, efektivitas komite audit secara parsial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. H11, CSR mempengaruhi nilai perusahaan. Ditunjukkan hasil uji T diperoleh nilai T hitung sebesar 0,294801 dengan probabilitas sebesar 0,7688 lebih besar dari 0,05.
Dari hasil penelitian persamaan regresi di atas, terlihat bahwa koefisien regresi untuk variabel corporate social responsibility bernilai positif sebesar 0,257293, yang artinya corporate social responsibility berpengaruh secara positif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. H12, ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Ditunjukkan dari hasil uji T diperoleh nilai T hitung sebesar min 1,295366 dengan probabilitas sebesar 0,1984 lebih besar dari 0,05. Dari hasil penelitian persamaan regresi di atas terlihat bahwa koefisien regresi untuk variabel ukuran perusahaan bernilai negatif sebesar min 0,1894446. Ukuran perusahaan secara parsial berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. H13, DER berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal ini ditunjukkan dari hasil uji T diperoleh nilai T hitung sebesar 0,759753 dengan probabilitas sebesar 0,4493 lebih besar dari 0,05. Dari hasil penelitian persamaan regresi di atas terlihat bahwa koefisien regresi untuk variabel debt to equity ratio bernilai sebesar 0,68022. Artinya secara parsial debt to equity ratio berpengaruh secara positif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. H15, KSI, KSM, EK, CSR, size DER dan ROA bersama-sama mempengaruhi terhadap Tobinski. Dari hasil uji F dengan alfa 5% dengan derajat kebebasan di F125-7 berpengaruh signifikan dengan nilai sebesar 0,841650, probabilitas statistik 0,000 kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa model persamaan regresi dapat diestimasi dengan data panel dengan menggunakan metode fixed effects model. Penelitian ini didukung oleh Isna Fauziah, Khalid Abdul Qadir, Mutfiah mengatakan bahwa kepemilikan manajerial, kepemilikan institusi, komposisi komisaris independen, komite audit tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Uji goodness of fit. Untuk menguji goodness of fit diukur dengan koefisien determinasi yang menunjukkan kontribusi masing-masing variabel independen, kepemilikan saham manajerial, efektivitas komite audit, corporate social responsibility, ukuran perusahaan, debt to equity ratio, dan return on asset berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap nilai perusahaan. Menunjukkan kontribusi hubungan dengan variabel independen nilai perusahaan sebesar 84,1650% dan sisanya 15,8350% diterangkan oleh variabel lain yang tidak masuk dalam model persamaan ini. Pengaruh positif secara individu perusahaan. Dari masing-masing perusahaan dapat dilihat dari lampiran persamaan tersebut ada beberapa perusahaan yang paling berpengaruh secara positif. Terbesar adalah perusahaan MERS. Artinya perusahaan ini sangat sensitif terhadap nilai perusahaan. Sedangkan perusahaan yang paling berpengaruh secara positif terkecil adalah perusahaan Malindo Feed Mill. Artinya perusahaan ini tidak sensitif secara positif terhadap nilai perusahaan. Perusahaan yang paling berpengaruh secara negatif terbesar adalah perusahaan Indah Kiat and Paper. Artinya perusahaan ini sangat sensitif secara negatif terhadap perubahan nilai perusahaan. Sedangkan perusahaan yang paling berpengaruh secara negatif terkecil adalah Lion Mas Prima. Artinya Lion Mas ini tidak sensitif secara negatif terhadap perubahan nilai perusahaan. Kesimpulan, implikasi, dan rekomendasi. Dalam meningkatkan nilai perusahaan, maka perusahaan harus dapat memaksimumkan kekayaan atau kesejahteraan para pemegang saham sehingga tujuan perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen keuangan dengan hati-hati dan tepat, mengingat setiap keputusan keuangan yang diambil akan mempengaruhi keputusan keuangan yang lain yang berdampak terhadap nilai perusahaan. Untuk itu diperlukan kepemilikan saham institusi, kepemilikan saham manajerial, efektivitas komite audit,
corporate social responsibility, ukuran perusahaan, dan debt to equity ratio yang dapat mempengaruhi return on equity dan implikasinya terhadap nilai perusahaan dalam rangka untuk mencapai tujuan perusahaan. Implikasi manajerial. Berdasarkan penelitian di atas, implikasi praktis dari hasil penelitian ini adalah memberikan pedoman bagi para manajer dalam menjalankan fungsi manajemen keuangan perusahaan. Adapun fungsi-fungsi dari manajemen keuangan perusahaan yang dimaksud adalah fungsi investasi, fungsi pendanaan, fungsi meningkatkan profitabilitas dengan tujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Temuan empiris memberikan implikasi dari membuat keputusan terhadap peningkatan return on asset. Perlu diperhatikan faktor yang mempengaruhi adalah kepemilikan saham institusi, kepemilikan saham manajerial, efektivitas komite audit. Debt to equity ratio akan berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap profitabilitas dengan adanya pengawasan dari komite audit. Implikasi bagi investor. Penelitian ini menggunakan perusahaan-perusahaan sektor manufaktur dan return on asset meningkat antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2014. Temuan penelitian ini antara lain adalah perusahaan-perusahaan yang profitabilitasnya meningkat ditentukan oleh faktor kepemilikan saham institusi, kepemilikan saham manajerial, efektivitas komite audit. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pengaruh yang positif dan signifikan. Sedangkan meningkatnya nilai perusahaan yang ditunjukkan dengan adanya variabel yang berpengaruh positif antara lain adalah kepemilikan saham manajerial, efektivitas komite audit, corporate social responsibility, debt to equity ratio, dan return on asset. Keterbatasan penelitian. Belum terlihat hubungan antar variabel penentu yang biasanya dapat dianalisis dengan analisis jalur path analysis, sehingga dapat dilihat hubungannya masing-masing variabel. Keterbatasan lainnya adalah penelitian ini adalah belum dimasukkan beberapa variabel yang merupakan determinan profitabilitas dan implikasinya terhadap nilai perusahaan. Perlu menambah horizon waktu dan menambah perusahaan diharapkan akan temuan yang lebih baik untuk dapat dilanjutkan dengan peneliti selanjutnya. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.